Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Satu pekan dari hari terakhir Yesus, kita akan melihat bagaimana Markus menulis ceritanya sangat panjang dalam 9 pasal untuk menekankan kesengsaraan yang Yesus rasakan demi kita bersama. Mari kita lihat satu persatu pekan terakhir dari Yesus bersama dengan narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-11 dengan judul Ditangkap dan Diadili. Mari sama-sama memulai kebersamaan kita dengan menyapa para pemirsa kita yang telah dengan setia menonton keberadaan dari pelajaran firman Tuhan ini dari minggu ke minggunya. Saya mau membacakan beberapa nama baru Pendeta Rudi, mohon ditanggapi nantinya. Ada Jamie Wauda, Alice Baranting, Saudara Randy yang mengatakan firman dan perjanjian Tuhan tetap akan digenapi dan penganiayaan tetap akan terulang lagi di hari-hari terakhir. Terima kasih atas ingatan dan juga kekuatannya bagi kita. Berikutnya dari Luwuk di Sulawesi Tengah ada Michael Tambuwun di daerah Bunta Banggai. Berikutnya Bonar Siahaan, Odek Dixon, dan juga Sally Siringoringo. Untuk nama tersebut, apa yang menjadi tanggapan dan juga semangat dari Pendeta Purba bagi saudara-saudara sekalian? Terima kasih Ivy, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, khususnya nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Salam untuk semuanya yang selalu setia mendengarkan, menyaksikan, mengikuti pelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Biarlah pelajaran ini tetap senantiasa menguatkan kita, khususnya pelajaran dalam pelajaran pekan ini, yaitu pelajaran ke-11, ditangkap dan diadili. Semoga ini menguatkan iman kita dan kita boleh mengikuti keteladanan Yesus, tetap kuat bersama Tuhan. Terima kasih, Avi. Amin. Terima kasih sekali, Pendeta. Berikutnya masih nama-nama baru, Pendeta Sony Situmorang. Saya mau perkenalkan nama Demi Dure di Jemaat Danowudu Bitung yang mengatakan, semoga kita semua kuat ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya dari Saburai Jua, ada No Name dari Jemaat Logo Dei. Berikutnya Fani Abuno, Betty Mehue yang mengatakan, terima kasih penjelasannya. Saya buat ringkasan, poin-poin penting jadi bahan diskusi di Sabat yang ke-10 kemarin. Berikutnya dari Teti di Tasikmalaya, Jurise Rangian, John Situmorang di Jemaat Tanjung Medan Riau, Telda Peter di Manado, dan Julerman Siahaan. Silakan Pendeta Sony mengetahui bahwa yang menyaksikan program ini sangat terbantu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih. Adapun yang kita bahas di sini terdapat dalam buku Sekolah Sabat kita masing-masing. Dan benar, kami juga masih terberkati ketika para pemirsa menyampaikan komentar dan juga motivasi. Semoga nama-nama tadi termasuk Ibu Feni, Ibu Betty, Saburai, Teti, John, Juwise, dan lain-lain yang saya tidak sebutkan namanya, semakin diberkati. Dan ingat, total member involvement untuk menarik banyak jiwa di Hope for Indonesia, mari kita sebarkan link atau video ini ke sesama kita dimanapun Anda berada. Terima kasih. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-11 dengan judul Ditangkap dan Diadili. Terdapat di dalam Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bolehkah Pendeta Purba berdoa untuk membuka diskusi kita? Baik, kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, pencipta langit bumi beserta segala isinya, kembali kami Tuhan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, urapi hamba-Mu, Pendeta Sony, Ivy, Daniel, dan seluruh pemirsa dimanapun Tuhan, agar melalui pelajaran ini kami diingatkan, kami disadarkan bagaimana peristiwa hari-hari terakhir Yesus, Dia menghadapi penderitaan, penyalipan, dan melalui pelajaran ini kami semakin mengerti begitu besarnya kasih Tuhan bagi kami.
Berkati seluruh pemirsa Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Baiklah pemirsa, kita akan mulai mengikuti satu pekan terakhir dari Yesus yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-14 sampai ke-16. Tapi khusus di minggu ini kita akan fokus kepada pasal ke-14. Markus sendiri dikenal sebagai seseorang yang menulis pasal 14 sampai 16 alias satu pekan terakhir Yesus dalam narasi kesengsaraan. Karena memang yang di-highlight, yang ditekankan adalah penderitaan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi apa maknanya bagi kita sekarang? Itulah yang akan kita cari bersama. Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Tak Terlupakan. Ada dua peristiwa yang tak terlupakan kalau kita bahas Markus 14 ayat 1 sampai 11. Boleh Pendeta Rudi Anjaya Purba perkenalkan kita dengan dua peristiwa yang mau dibandingkan ini. Silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita hari Minggu tak terlupakan. Dalam Markus pasal ke-14 ini ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu Paskah, ya, dan peristiwa di mana Yesus akan menghadapi penyaliban. Paskah, kalau kita baca dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tinggal 2 hari lagi. Jadi dalam pelajaran kita ini mungkin pertemuan ini Selasa malam lah itu, Selasa malam atau Rabu malam dalam peristiwa itu. Jadi di sini berkumpul pemuka agama untuk membuat satu rencana, ya, membuat satu tujuan, ya, untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Arti lain yaitu terjadi persekongkolan melawan Yesus. Dan ini juga dihubungkan dengan kisah seorang wanita yang mengurapi kepala Yesus dengan parfum wangi yang sangat berharga. Nah, ini dua karakter yang melakukan tindakan yang berlawanan menampilkan sebuah kontras, ya. Jadi di mana wanita ini mengurapi Yesus, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya. Wanita ini dalam buku Markus dikatakan dia memberikan pemberian yang luar biasa kepada Yesus. Tapi sebaliknya para murid-murid yang lain, mereka bersekongkol untuk apa? Untuk menangkap Yesus. Nah, itu jadi mungkin boleh ditambahkan oleh Pendeta Sony nanti, peristiwa ini satu peristiwa yang sungguh luar biasa yang memang tidak bisa kita lupakan. Peristiwa dekat-dekat dengan penangkapan dan penyaliban Yesus. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih sekali Pendeta sudah memperlihatkan ada pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, yang nilainya dicantumkan. Tetapi ada juga pengkhianatan Yudas, yang sudah tahu siapa Yudas itu, tapi nilai dari apa yang ditaruhkan gitu ya dengan nyawa Yesus itu tidak seberapa jumlahnya. Itulah yang kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat paragraf terakhir di hari Minggu Pendeta Sony, dikatakan di sana dua-duanya ingin melakukan yang terbaik, mencari kebaikan. Wanita tersebut memberikan parfum gitu yang harum, mengurapi Yesus dengan yang harum tersebut, tetapi Yudas ingin mencari kesempatan yang baik untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, zaman sekarang baik itu standarnya sudah mulai kabur ya Pendeta, baik bagi satu orang juga tidak baik buat orang lain yang menurutnya juga yang lain. Jadi bagaimana hal mengenai kebaikan ketika kita mau menggunakan dua kisah yang kontras ini? Apa yang Yesus mau kita pelajari dari sini? Silakan. Baik, yang pertama kita harus ingat yang benar itu sudah pasti baik. Tapi yang baik itu belum tentu benar, ya. Tadi sudah diterangkan di awal, dua kisah dalam cerita ini mengenai minyak yang diberikan Naraswastu, di mana justru Judas dan murid-murid lain yang komplain kenapa tidak diberikan kepada orang miskin. Hati-hati para pemirsa, sering di gereja atau di organisasi dimanapun itu, ketika orang mengatasnamakan orang baik, mengatasnamakan orang lain, dan berperilaku seolah-olah baik, ini berperilaku seolah-olah baik, belum tentu, ya. Saya katakan bukan semua, belum tentu niatnya baik. Apalagi zaman sosial media sekarang banyak yang namanya pencitraan, ya, pencitraan dan lain-lain. Tapi ketika orang melakukan sesuatu yang benar, maka itu sudah pasti apa?
Baik, coba perhatikan kalimat yang Markus buat dalam Markus pasal 14 ayat 11, Markus pasal 14 ayat 9, dan Yohanes pasal 12 ayat 4 dan 6. Ada kalimat yang disampaikan oleh Yohanes maupun Markus yang merefer ke sifat atau karakter Judas. Oke, karakter Judas di mana tampilan depan atau displaynya atau kita bisa katakan packagingnya dia bagus, seolah-olah membela Yesus, seolah-olah menjadi juru kabar Yesus, tapi kontennya atau isinya apa? Sangat bertolak belakang. Apalagi dalam Markus 14 ayat 11. Coba Afi baca paragraf terakhir bagian B yang tertulis dalam Markus. Coba Afi. Dalam Markus 14 ayat 11, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk mengkhianati Yesus. Apa yang permainan kata-kata ini sarankan adalah bahwa persekongkolan manusia untuk menghancurkan Mesias akan benar-benar menjadi bagian dari kisah Injil, karena hal ini mewujudkan kehendak Allah dalam mengaruniakan putranya demi keselamatan umat manusia. Nah, penekanan sedikit lagi kepada kita. Saudara-saudara, ketika saudara baca ini, jangan langsung kata, oh si Judas itu jahat. Oh, perempuan itu baik. Dia berpikirlah, apakah saya termasuk dalam dalam karakter perempuan ini, atau saat ini saya justru termasuk dalam karakter Judas ini, di mana secara legalis saya berpakaian terang, seperti nanti zaman akhir ada malaikat terang, katanya nabi-nabi palsu atau malaikat palsu, atau saya seperti wanita ini, apa adanya, apa yang di hati saya sampaikan. Maka sekarang ada kalimat, saya ini apa adanya datang kepadamu, bukan ada apanya. Nah, yang bahaya itu yang ada apanya. Jadi mengenai baik dan benar itu sudah sangat jelas. Yang benar itu sudah pasti baik, Ivy. Yang baik itu belum tentu benar, tergantung muatan politik atau hidden agenda yang dimilikinya, sama seperti Yudas di sini. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu lagi standar kebaikan menurut pelajaran sekolah sahabat kita akan baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Motif dari wanita maupun Yudas, orang tidak bisa melihatnya. Hanya Tuhan Yesus yang tahu kebaikan hati dari mereka. Tetapi satu kebaikan yang bisa kita pegang, yaitu kebaikan dari Allah kita sendiri yang mengasihi kita. Baik, terima kasih Pendeta Rudi dan juga Pendeta Sony Situmorang yang sudah mengawali diskusi ini. Saya mau mengarahkan perhatian dari para pemirsa untuk melanjutkan diskusi dalam nomor 1 di hari Jumat. Jadi, apalagi kata-kata Yesus yang akan dinubuatkan pada saat di zaman Alkitab yang akhirnya menjadi peringatan yang baik kepada kita. Oh iya, Tuhan Yesus sudah beritahukan ini kepada saya juga. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Perjamuan Malam Terakhir. Seperti yang Pendeta Rudi Anjaya Purba katakan tadi, ini adalah pekan menuju perayaan Hari Paskah. Kalau berbicara Paskah, maka kita tidak bisa melupakan Keluaran 24, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan itulah yang menjadi akar dari perayaan Paskah. Bolehkah Pendeta Purba ingatkan kepada kita paralel dari kedua peristiwa ini? Bebasnya bangsa Israel keluar dari Mesir dan juga masa-masa Yesus akan disalib. Silakan Pendeta. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa perjamuan malam terakhir ini terjadi pada Kamis malam. Besoknya Jumat Yesus disalibkan dan bahkan malam hari dia sudah ditangkap. Besok adalah proses penyaliban hari Jumat, maka disebut Jumat Agung. Di Perjanjian Lama, perayaan itu berhubungan, yaitu roti tidak beragi. Roti tidak beragi ini melambangkan Yesus sebenarnya yang tidak berdosa. Ya, roti tidak beragi yang tidak difermentasi, anggur murni yang melambangkan darah Yesus. Yesus di sini adalah manusia, dia tidak berdosa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di Perjanjian Baru tidak perlu lagi dirayakan perayaan roti tidak beragi itu.
Maka dalam perjamuan malam terakhir itu hubungannya yaitu adalah Paskah atau disebut juga dengan peristiwa di mana perjamuan malam terakhir atau perjamuan kudus. Ya, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ini satu perjamuan Tuhan yang Yesus mulaikan di sini bahwa tidak ada penggunaan daging domba lagi dalam perjamuan Paskah itu karena Yesus adalah anak domba Allah. Itu boleh kita baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Roti perjamuan Tuhan melambangkan tubuhnya. Jadi di perjanjian baru, roti itulah yang dilambangkan tubuh Yesus Kristus dan anggur atau darah Yesus yang dimateraikan. Jadi ada cawan juga di sana kalau dalam perjamuan ini melambangkan penderitaan. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus pasal 14 ayat 24. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, inilah satu nasihat keteladanan yang harus kita ikuti. Makanya sekarang di gereja-gereja kita rayakan itu, kita peringati itu perjamuan kudus. Ya, kalau di gereja kita itu ya sekali per kuartal. Nah, jadi tidak perlu lagi seperti di perjanjian lama makan roti yang tidak beragi karena wujudnya itu adalah Yesus dan Yesus akan disalibkan. Terima kasih Ivy. Terima kasih sekali Pendeta sudah dengan jelas menggambarkan paralel dari Markus 14 ayat 22 sampai 31 perjamuan malam terakhir dari Yesus dan juga Keluaran 24 ayat 8 perjamuan malam terakhir bagi bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir. Ada satu hal yang saya mau highlight di sini Pendeta Sony, adalah mengenai kesetiaan Tuhan sendiri. Karena sudah dijanjikan kepada bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian, maka Yesus mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, begitu ya. Tuhan setia dalam janji-janjinya. Tapi ketika Yesus akan disalibkan, tidak ada kesetiaan yang kita lihat dari para murid-muridnya. Malah semuanya tercerai-berai sesuai dengan nubuatan di Zakaria 13 ayat 7. Mengenai kesetiaan saya mau bahas pertanyaan di bawah hari Senin Pendeta. Seberapa sering kita mengatakan kepada Allah, ya Tuhan saya janji akan berubah, saya akan melakukan ini dan itu, akhirnya tidak melakukannya. Mengenai kesetiaan, apa komen dari Pendeta, terutama melihat Yesus dan juga salib? Baik, terima kasih. Benar, bicara mengenai kesetiaan dengan melihat Yesus dan salib, maka saya lah mungkin orang yang paling sering melanggarnya. Ingat, kembali saya mau sampaikan, setia dalam terminologi Kristen atau iman dalam bahasa asingnya ada dua. Iman setia itu bisa loyal, tapi dalam konteks Alkitab itu bukan dibilang loyal, tapi faithful ya. Jadi itu bedanya, karena faithful itu mengarah kepada kesetiaan untuk memegang imannya, sedangkan loyal itu kesetiaan kepada yang mempekerjakan, kepada negara, kepada seseorang yang diyakini memberikan suatu keuntungan baginya. Sedangkan faithful adalah kesetiaan kepada yang disembah atau pribadi yang menjadi panutannya. Benar, mengenai setia, maka ini perlu digarisbawahi. Sama seperti Ivy tadi terangkan, bagaimana murid-muridnya tidak setia ketika Yesus hendak disalibkan. Ingat, para pemirsa, sebagai PR buat pemirsa, ingat ada dua nama murid yang ketika Yesus diadili dibawa di mahkamah agama, Kayafas sampai ke Pilatus, hanya dua nama ini yang dari 12 murid itu muncul. Siapa mereka ya? Coba dicek, dan salah satunya sudah ada di sini, telah dibahas di sini, yaitu Petrus. Oke? Ingat, Petrus harus menyangkal imannya tidak setia sampai berapa kali? 3 kali sebelum air bakal. Namun sebelum ke sana, coba kita supaya para pemirsa bisa ikutin. Coba Ivy baca paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf keempat. Kemudian di tengah semua ini, Yesus menubuatkan bahwa semua muridnya akan meninggalkan dia. Dia mengutip Zakaria 13 ayat 7 yang berbicara tentang pedang yang memukul gembala sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Yesus adalah sang gembala itu, dan murid-muridnya adalah domba-dombanya. Ini adalah pekabaran yang kejam dan menyedihkan. Namun Yesus menambahkan kata pengharapan, mengulangi nubuatan kebangkitannya.
Namun dia menambahkan bahwa dia akan pergi mendahului para murid ke Galilea. Nubuatan tersebut akan digenapi oleh seorang muda di kuburan Yesus dalam Markus 16 ayat 7, dan karena itu nubuatan ini memiliki bobot khusus di sini. Baik, para bisa perhatikan, Yesus telah mengamarkan, tapi bagaimana murid-muridnya? Sama seperti itu, kita mesti diamarkan bahwa anak domba Allah itu akan datang. Tapi bagaimana situasi kita pada saat ini? Cuma dua pilihan. Apakah Anda faithful, setia kepadanya atau beriman, atau Anda tidak setia? Itu sebabnya kalau Anda tidak setia, maka kalimat yang bagian bawah akan terjadi kepada Anda. Terutama Petrus, ketika dia harus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Hati-hati para pemirsa, Petrus boleh jadi saya dan saudara. Tapi yang paling penting adalah ketika Anda setia, maka Yesus akan selalu ada untuk kita. Terima kasih. Terima kasih. Menyambut tema mengenai iman, kesetiaan, dan juga tidak tercerai-berai alias kesatuan, boleh pemirsa lanjutkan perenungan dan diskusi nomor 3 di hari Jumat mengenai perjamuan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di gereja supaya perjamuan Tuhan itu lebih bermakna lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Getsemani. Di Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dalam kesengsaraannya. Apa yang bisa kita pelajari dari doa Tuhan Yesus? Ada 2 poin yang dijelaskan di pelajaran ini. Silakan Pendeta Purba boleh membawakannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita Getsemani, kalau kita mendengarkan kata Getsemani ini tentu kita tahu itu adalah satu tempat, satu taman di mana Yesus berdoa. Sebagai manusia, secara kemanusiaan Yesus mengalami beban yang berat. Dia tahu tinggal beberapa jam lagi dia akan menghadapi penyalipan sesuai dengan nubuatan, ya, untuk rencana penebusan manusia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di sini Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya. Di sini Yesus berdoa. Yesus pergi lebih jauh, menjauh dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia tinggalkan ketiga muridnya itu, dia berjalan, pergi dia sendirian, dia berdoa, memohon kekuatan kepada Bapa di sorga supaya Yesus sanggup menghadapi cawan penderitaan itu. Yesus berdoa agar cawan penderitaan itu disingkirkan. Tapi apa kata Yesus? Ya, kehendakmu lah jadi, ya Bapa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada istilah Bapa atau ayah. Ini bukan berarti seorang ini secara keturunan, ada ayah, ada anaknya. Tapi pemirsa yang diberkati Tuhan, ini melambangkan, ini memberikan makna ikatan kekeluargaan yang erat antara Yesus dengan Bapa di sorga. Jadi di sini Yesus berdoa di taman Getsemani itu, dia bergumul, diambilnya cawan penderitaan itu. Karena tanpa Tuhan, tanpa Bapa di sorga, tanpa pertolongan kuasa dari sorga, Yesus tidak sanggup menghadapi itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita juga sering dalam hidup ini banyak penderitaan yang kita alami. Apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti Yesus? Yesus dia bergumul, dia berdoa, bahkan dikatakan dia berdoa seperti keringat darah yang menetes. Begitulah apa? Begitulah Yesus memohon kekuatan kepada Bapa di sorga. Tapi apa yang terjadi? Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka sedang tertidur. Itulah pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di Getsemani lah taman di mana Yesus bergumul. Yesus bergumul di sana, peristiwa-peristiwa menjelang Yesus ditangkap oleh Yudas dan orang-orang Yahudi yang lainnya dan tentara Romawi. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali, Pendeta. Tuhan Yesus berdoa agar cawan penderitaan itu disingkirkan, tapi kehendak Bapa lah yang jadi. Kita ketahui bahwa pada akhirnya doa tersebut tidak dijawab, alias penderitaan itu tetap harus dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Kita langsung ke pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, Pendeta Sony. Diskusikan fakta bahwa Allah berkata tidak terhadap doa Yesus di Getsemani. Nah, apa artinya bagi kita ketika Allah mengatakan tidak bagi kita? Pelajaran rohani apa yang mau kita ambil dari sini? Baik, terima kasih. Berbicara mengenai doa, maka itu merupakan
ekspresi hati, curahan hati kita kepada kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, tadi Pastor Purba sudah membahas mengenai penderitaan, ambillah cawan ini daripada aku, tapi kehendakmu jadi bukan kehendakku. Saya melihat dari satu sisi bahwa di sini Yesus berbicara sebagai pribadi yang menjadi manusia seutuhnya. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Dan dalam pandangan mata manusia, boleh saja jawabannya itu tidak. Tapi dalam pandangan mata Allah, artinya Yesus mau, jadi begini pemirsa. Jadi Tuhan itu mau supaya manusia bisa melihat bahwa sebagai manusia Yesus pun tidak kuat memikul ujian itu atau memikul beban ini. Sehingga kemanusiaannya mengatakan jikalau boleh ambillah cawan daripada aku, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Dalam konteks ini dia 100% manusia sehingga beban tersebut sangat menderita. Nah, dalam konteks kita, dalam konteks berdoa, saya mau katakan memang dulu para pemirsa semua atau kita selalu dikatakan bahwa jawaban doa ada 3. Ya, tidak, tunggu dulu. Tapi saya harus hati-hati bicarain dalam arti begini. Ketika Anda berdoa, saya katakan tadi itu merupakan ekspresi hati. Jawaban yang Tuhan berikan itu adalah jawaban Tuhan bagi kita itu selalu untuk apa? Untuk kesejahteraan. Oke? Di pandangan kita, di mindset kita, iya atau tidak pun, tapi saya percaya, saya imani itu jawaban Tuhan yang sangat bagus. Contoh, Tuhan berikan saya mobil Mercy, Tuhan beri saya kok cuma Avanza sekarang. Ketika dalam tempo 3 bulan, 2 bulan, setahun belum dikasih, mungkin Anda mengatakan itu tidak. Tapi Tuhan mengatakan, hey, yang terbaik bagimu saat ini adalah itu. Itulah berkatku. Kan itu pemberian juga. Itulah berkatku bagimu. Sehingga dalam terminologi Tuhan, saya mengatakan, semua jawaban Tuhan itu baik dan indah pada waktunya. Walaupun di pandangan mata manusia sepertinya ada seolah-olah kata, ya, tidak, tunggu dulu ya. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa perasaan kita, sesuatu yang tidak terwujud, kita sering katakan tidak. Padahal kita tidak tahu. Karena saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Saya rasa itu sudah menjelaskan Roma 8 ayat 28 yang kita baca tadi. Bahwa Allah selalu mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat itu pada saat ini juga. Terima kasih. Tadi satu hal yang ditekankan oleh Pendeta Rugian Jaya Purba yang sangat penting, terutama bagi kita dalam kesengsaraan, adalah peran dari para sahabat. Begitu ya, pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada 3 murid-murid ya, sahabat-sahabatnya yang menemani dia pada saat itu. Kita akan masuk ke hari Rabu karena berkenaan dengan judul Menanggalkan Semua untuk Meninggalkan Yesus. Hanya di buku Markus saja disebutkan ada 1 orang yang ketika para murid-muridnya kabur melarikan diri, tetapi ada 1 orang di Markus 14 ayat 51 sampai 52 yang mengikuti Yesus, bahkan menanggalkan jubahnya begitu ya untuk mengikuti tersebut. Apa yang mau Pendeta Rudi Jaya bawakan mengenai pelajaran hari Rabu ini juga, terutama mengenai persahabatan di kala kesengsaraan? Silakan Pendeta Purba. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau mau mengikuti Yesus, kita harus benar-benar mengikut dengan segenap hati, dengan tulus, dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Murid-murid Yesus ada 12. Satu di antara 12 itu ada seorang yang bernama Yudas. Ia tidak benar-benar tulus ya mencintai Yesus. Dia lebih mencintai Mammon. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita, murid-murid Yesus dekat dengan Yesus, termasuk di sana Yudas. Tapi apa yang terjadi, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, motivasi Yudas mengikuti Yesus berbeda dengan murid-murid yang lain. Memang di dalam Alkitab tidak langsung dijelaskan apa motivasinya. Ya, walaupun dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, Ellen White menulis, dengan sendirinya Yudas mempunyai kelobaan yang besar akan uang. Tapi ia tidak selamanya cukup bejat untuk melakukan satu perbuatan seperti ini. Ia telah memupuk roh keserakahan. Ya, sampai itu menjadi motif kehidupannya yang mengendalikan dia. Cinta akan Mammon melebihi cintanya bagi Kristus.
oleh menjadi hamba kejahatan. Ia menyerahkan dirinya kepada iblis untuk dihanyutkan lebih jauh dalam dosa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Yudas berpikir seperti ini. Tuhan ini, dia kan Tuhan. Nanti kalau saya jual dia, kalau ditangkap, dia kan bisa melepaskan dirinya. Ternyata pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu ketika Yudas menjual Yesus, ketika Yesus ditangkap, Yesus tidak melawan. Ya, Yesus tidak melawan. Inilah pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, yang dipikirkan oleh Yudas ini adalah hanya uang, materi, atau di sini sebut mammon. Pada saat itu dia sampaikan kepada tentara Roma, nanti siapa yang kucium itu, itulah dia. Ya, memang Yudas mencium Yesus, tapi ciumannya itulah ciuman apa? Pengkhianatan. Ya, bukan ciuman oleh karena sayangnya, karena cintanya kepada Yesus. Sehingga pada malam peristiwa itu, Yesus pun ditangkap. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita ambil di sini? Apakah kita benar-benar tulus mengikut Tuhan? Apakah kita memikirkan yang lain-lain? Teristimewa seperti Yudas ini, selalu dihubungkan dengan materi. Apakah cinta kita ini lebih banyak kepada mammon, materi, kesenangan dunia, daripada cinta kita kepada Yesus? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ini satu pelajaran bagi kita. Ciuman, ya di sini ciuman Yudas bukanlah ciuman yang tulus, ciuman kasih sayangnya kepada Yesus, tapi adalah ciuman pengkhianatan di mana dia menjual Tuhannya sendiri. Ini satu pelajaran agar kita berhati-hati, ya. Terima kasih Ivy dan pemirsa. Menarik sekali Pendeta Rudian Jayapurba sudah melihatkan kepada kita bahwa Yesus pernah mengalami arti persahabatan sejati, juga pernah mengalami artinya pengkhianatan dari sahabat sendiri. Pendeta Sony, boleh kita bahas pertanyaan di bawah hari Rabu? Menarik tadi Nyonya White dalam Pena Inspirasi mengatakan bahwa Yudas aslinya bukan orang yang sebejat itu yang kita pahami dari narasi Alkitab begitu ya. Tapi hanya karena satu sifat buruk, orangnya ada kecenderungan untuk serakah, makanya dia bisa mengambil tindakan yang sangat fatal. Apa yang hal ini katakan kepada kita mengenai suka memanjakan dosa dan juga pentingnya benci akan dosa, karena hal-hal yang menjadi konsekuensi bisa sangat bahaya. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Di bagian awal Ellen G. White menulis, coba Avi baca paragraf pertama tapi hanya tulisan Ellen G. White aja. Ya. Dengan sendirinya Yudas mempunyai kelobaan yang besar akan uang, tetapi ia tidak selamanya cukup bejat untuk melakukan suatu perbuatan seperti ini. Ia telah memupuk roh keserakahan yang jahat itu, sampai hal itu telah menjadi motif kehidupannya yang mengendalikan dia. Cinta akan Mamon melebihi cintanya bagi Kristus. Oleh menjadi hamba kejahatan, ia menyerahkan dirinya kepada iblis untuk dihanyutkan lebih jauh dalam dosa. Ingat, ketika penulis pelajaran yang seorang teolog juga menyayangkan ini, itu kita bisa garis bawahi di paragraf kedua, maka ada satu hal yang membuat dia seperti itu adalah apa? Ketika dia dikuasai oleh uang. Satu hal yang menarik lagi adalah ketika dalam proses perekrutan murid Yesus, maka Yudas adalah seorang pelamar. Hubungkan dengan keadaan sekarang ini, para pelamar itu melawar pekerjaan buat apa, Ivy? Buat mencari uang. Oke. Mencari uang. Ketika pelamar itu bekerja dengan baik, maka dia mendapatkan uang yang baik. Tapi ketika pelamar itu bekerja mendapatkan kesempatan yang orang lain belum lihat, nah, dia akan gunakan tersebut. Saya akan komentar tambahkan apa yang kata Ellen White katakan, namun penulis Kristen Ellen White mengatakan bahwa sifat mementingkan diri itu oleh karena apa? Oleh karena dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga dia lebih cinta mammon daripada Kristus. Nah, kalau judulnya adalah menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus, di awal saya katakan tadi, you are, myself adalah siapa? Yudas. Dan saya juga selalu berkhianat. Dan namun kedok persahabatan, kedok komunitas, kedok gerombolan selalu ada di sini. Perhatikan dengan yang Petrus lakukan. Coba baca paragraf terakhir, Ivy.
Semua murid melarikan diri termasuk Petrus, yang bagaimanapun terus muncul, mengikuti Yesus dari kejauhan dan berakhir dengan menjerumuskan dirinya sendiri dalam masalah. Namun, Markus 14 ayat 51-52 menyebutkan ada seorang pemuda yang mengikuti Yesus, sebuah kisah yang hanya ditemukan di sini dan tidak ada di tempat lain dalam Injil kanonik. Beberapa orang memperkirakan bahwa dia adalah Markus sendiri, tetapi itu belum bisa dibuktikan. Yang luar biasa adalah dia sampai melarikan diri dalam keadaan telanjang. Pemuda itu gantinya menanggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, malah menanggalkan semuanya untuk meninggalkan Yesus. Kenapa saya hubungkan dengan ini? Para pemirsa yang setia di mana berada, di tubuh kita, di rumah kita, di kehidupan kita, ada yang kita miliki. Dan saya tidak mau katakan itu pengarahnya lebih kepada uang, tapi benar. Harta yang dipercayakan Tuhan atau hal-hal yang mungkin menjadi milik kita, jangan jadi itu penghalang. Karena apa? Karena judulnya menanggalkan semua untuk meninggalkan Yesus. Dan Ellen White mengatakan hal tersebut. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang saya akan pilih? Saya seperti Yudas atau saya seperti Petrus? Sedikit lagi mengenai Petrus, ingat ketika Petrus mengkhianati Yesus, ketika Petrus menyangkal Yesus, apa yang dia buat? Kalau saudara baca nanti referensi atau Alkitab, dia bertobat, dia menangis, dia kembali, dan dia menjadi salah seorang murid Yesus, rasul yang paling militan mengabarkan Injil, hingga akhirnya dia apa? Mati dengan cara yang mengenaskan. Terima kasih. Ben, melanjutkan mengenai Petrus, kita akan bahas dalam hari Kamis dengan judul Siapakah Engkau? Pendeta Purba boleh bawa kepada kita dalam Markus 14 ayat 60-72, bagaimana Yesus dan Petrus menghadapi kesengsaraan dengan cara yang berbeda. Apa bedanya? Silakan Pendeta Purba. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah Yesus menghadapi kesengsaraan ini ya? Dalam pelajaran kita, walaupun Yesus sudah ditangkap, Yesus tidak melawan. Ya, dalam pelajaran kita pada peristiwa ini Yesus sedang digiring. Dalam Markus pasal 14 ayat 53-59, setelah ditangkap Yesus sedang digiring oleh Sanhedrin ke ruang persidangan. Dan di dalam persidangan ini, pemirsa yang diberkati Tuhan, Yesus dicari-cari kesalahannya. Dia didakwa, ya, dicari-cari kesalahannya. Bahkan pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai dia dipertanyakan, apakah engkau Mesias? Apa kata Yesus? Imam-imam besar itu ya mengangkat sumpah, apakah engkau Mesias? Kau sendirilah yang mengatakannya. Pada saat mendengarkan itu, maka para imam besar mulai semakin marah. Masa ini Mesias? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita alami di sini, di mana Yesus di sidang, Yesus pada waktu itu dipaksa untuk bersaksi. Ya memang Yesus sendiri secara jujur dia mengaku, ya saya adalah Mesias. Tapi berbeda pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dengan murid-murid yang ada di sekitar Yesus yang melihat, menyaksikan proses daripada persidangan itu. Di antaranya ada Petrus. Ketika peristiwa itu, para imam dan beberapa orang yang lain, kau murid Yesus kan? Oh, saya tidak mengenalnya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, disinilah Petrus dia tidak bersaksi dengan benar bahwa dia adalah pengikutnya, muridnya. Bahkan dia memberikan laporan palsu. Ya, seolah-olah dia tidak mengenali Yesus, seperti malu dia, ya, melihat peristiwa itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita dikatakan Petrus memberikan kesaksian palsu. Sampai-sampai 3 kali Petrus disapa oleh seorang hamba. Orang yang melihat Petrus itu, di setiap kali dia selalu menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus, ya, bahkan mengutuk dan mengumpat, ya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ya, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa ketika ditanya, siapakah engkau? Seharusnya Petrus dengan berani, saya murid
Yesus. Ketika pertanyaan ini juga dipertanyakan kepada kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Kalau ada orang mempertanyakan iman kita, siapakah engkau? Beranikah kita berdiri? Beranikah kita menyaksikan, saya inilah murid Yesus, saya inilah pengikut Kristus? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang boleh saya sampaikan di mana peristiwa Yesus dalam menghadapi persidangan itu sampai akhirnya dia disalibkan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta sudah membawa kita kepada sebuah perenungan. Jika pertanyaan itu dihadapkan kepada kita, apa yang bisa kita jawab? Langsung ke nomor 5 di hari Jumat, pendeta Sony Situmorang. Meskipun Petrus sangat mengecewakan Yesus dengan penyangkalannya, Yesus tidak menolaknya. Jadi harapan apa yang bisa kita dapatkan dari sikap Yesus kepada Petrus? Terutama kita dalam kehidupan Kristen juga pernah sukses mengikuti Yesus, pernah juga gagal mengikuti Yesus. Silakan. Baik, terima kasih. Menarik pertanyaannya, dan judulnya adalah siapakah engkau? Ketika kita melihat bagaimana Petrus menyangkal Yesus, maka pertanyaan yang muncul adalah, bukankah engkau salah seorang dari murid Yesus? Bukankah salah seorang pengikut dia? Ini ditanyakan oleh seorang wanita, kemudian orang-orang di pintu gerbang, dan yang lainnya. Jawaban Petrus adalah, aku tidak mengenal dia. Yang kedua, aku tidak tahu, aku bersumpah bahwa aku tidak mengenal dia. Lalu yang ketiga, jawaban Petrus adalah, aku bersumpah aku tidak kenal dan aku mengutuk bahwa aku tidak kenal dia. Sehingga itulah kalimat yang membuat Yesus tersakiti. Tapi seperti yang Ivy tadi bacakan, menjelaskan juga bahwa akhirnya apa yang terjadi? Yesus menerima dia. Bagaimana dengan kita? Ingat, ketika ayam berkokok kedua kali dan Petrus teringat nubuatan Yesus, maka itulah salah satu teguran hantaman yang paling keras baginya. Saya tidak mau katakan, kita pun demikian. Ketika Anda jauh dari Yesus, Anda melanggar hukum Tuhan, maka akan ada teguran yang Yesus berikan melalui peristiwa-peristiwa. Tidak selamanya Yesus mengatakan secara verbal, hey Ivy, hey Pastor Purba, hey Sony, hey Daniel, you salah. Enggak, tapi ada peristiwa atau event atau momen yang membuat kita tersadar. Dan itu dirasakan oleh Petrus. Lalu kembali kepada kehidupan kita. Bagaimana kita mengenai hal ini? Apakah Yesus mau menerima kita? Saya mau katakan, kalau bahasa Inggris saya mengatakan, sebenarnya saya tidak layak lagi diterima Yesus. Tapi Yesus dengan kasihnya membuka tangannya. Coba kita baca apa yang Yesus buat kepada Petrus. Paragraf terakhir, Ivy. Pada saat inilah seekor ayam berkokok untuk kedua kalinya. Dan Petrus tiba-tiba teringat nubuatan Yesus bahwa dia akan menyangkal Tuhannya 3 kali pada malam itu juga. Dia pun luruh dan meratap. Inilah ironi yang mencolok. Di akhir persidangannya, mata Yesus ditutup. Dia dipukul dan diperintahkan untuk cobalah terka. Idenya adalah untuk mengejek dia karena dia tidak dapat melihat siapa yang memukul dia. Namun, pada saat mereka melakukan hal ini, Petrus sedang menyangkali Yesus di halaman bawah. Dengan demikian, sedang menggenapi salah satu nubuatan Yesus. Akibatnya, dengan menyangkal Yesus, Petrus sendiri sedang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah kalimat yang ditulis oleh penulis. Pertanyaan saya untuk menjawab pertanyaan Ivy tadi ada di bawah. Siapakah di antara kita yang terkadang tidak pernah gagal mengikuti apa yang Yesus yang kita tahu Yesus inginkan? Tidak usah jauh-jauh. 10 hukum. Gereja Advent terkenal dengan hukum keempat. Lalu terkenal dengan makan makanan haram. Pernahkah saya melanggar itu? Pernah. Apakah Yesus menerima saya? Iya. Oleh karena apa? Ingat, siapakah engkau ini sehingga aku memandangmu? Bagi Yesus, Anda dan saudara adalah pribadi yang sangat perlu diselamatkan. Itu sebabnya dia menjadi Mesias. Apa arti Mesias? Mesaya, juru selamat turun ke dunia ini. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta untuk penguatannya. Kita akan sama-sama menyimpulkan pelajaran kali ini. Bagi saya sendiri melihat 1 pekan terakhir dari Tuhan Yesus yang penuh penderitaan dan kesengsaraan, kita diajak untuk mengingat, tidak melupakan kebaikan Yesus. Kita diajak untuk melihat kesetiaan-kesetiaan yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tetap teguh, jujur, terbuka,
dan tidak memberikan kesaksian palsu dalam penderitaan dan juga kesengsaraan. Dan kita diajak untuk mencari sahabat-sahabat yang selalu berada di sisi kita dan juga yang selalu berada dalam sisi Yesus, seperti yang Yesus alami sendiri di saat-saat terakhirnya. Itulah kesimpulan dari saya. Kalau dari Pak Pendeta Situmorang, apa yang menjadi poin penting ketika melihat Yesus diadili dan juga ditangkap? Silakan. Bagi pemirsa yang belum pernah ke Holy Land, kita baca di Alkitab dan kita sudah bisa merasakannya. Saya ingin katakan, saya pernah mengikuti liturgi pikul salib. Artinya karena saya pemimpin rohani, itu Katolik punya liturgi, saudara-saudara ya. Tapi yang saya mau katakan, ketika saya coba ikut sama istri waktu itu, tahun pertama pergi tahun 2010, 2011, kami bisa merasakan bagaimana ketika di stasi-stasi yang berhenti, kan ada beberapa belas stasi itu yang berhenti. Di sini Yesus ditombak, di sini Yesus jatuh pertama kali, di sinilah seorang wanita memberikan kepada Yesus lap, kemudian di sini lagi ditendang jatuh. Setelah-setelah kita bisa merasakan bagaimana pentas Yesus. Namun itu merupakan sejarah yang bisa membuat kita terenyuh atau merasakan bagaimana kasih Yesus. Namun yang saya mau katakan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, ketika para pemirsa membaca pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini, kita bisa melihat bagaimana kasih tersebut tidak ada bandingannya. Sama seperti judulnya, ketika ditangkap dan diadili, semuanya itu untuk saudara dan saya. For the sake of orang-orangnya, untuk kita semua. Lalu apa yang kita lakukan? Yang saya mau katakan sebagai kesimpulan pada saat ini, saya akan bacakan satu kalimat dalam pelajaran hari Jumat, ketika para pemirsa boleh coba lihat. Hanya sedikit saudaraku. Paragraf kedua, memandang wajah pucat yang sedang menderita, bibir yang gemetar, pandangan belas kasihan dan pengampunan sungguh menusuk hatinya bagaikan semua anak panah. Angan-angan hati digugah, ingatan giat. Petrus teringat akan janjinya beberapa jam sebelum bahwa ia akan pergi dengan Tuhannya ke penjara dan mati sekalipun. Saya tidak tahu apa janji saudara kepada Tuhan. Namun ketika Anda berkomitmen kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, genapilah, tetap beriman, faithful in Him. Terima kasih. Amin. Bagaimana dengan Pendeta Purba dengan hal yang mau direnungkan dari pelajaran kali ini? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita ini sungguh luar biasa. Memang kalau kita mendengarkan kisah ditangkap dan diadili Yesus ini, seandainya kita pada posisi seperti ini, kita tidak akan sanggup. Tapi kenapa Yesus sanggup menghadapi ini, menjalani proses rencana penebusan keselamatan ini? Karena dia adalah anak Allah, tapi di dunia ini, dia tinggalkan keilahiannya, dia manusia, sama seperti kita. Tapi kenapa Yesus kuat dalam menghadapi ini? Karena dia berserah sungguh-sungguh, memohon kekuatan dari Bapa di sorga. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat tertarik dengan peristiwa sementara pada waktu itu Petrus menyangkal Yesus, ya. Apa yang terjadi? Yesus menatap wajah daripada murid-muridnya. Yesus menatap Petrus dengan lemah lembut dan membaca perasaan belas kasihan yang dalam dan kesedihan. Tetapi tidak ada tanda-tanda kemarahan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa ya. Yesus ditangkap, diadili, Yesus tidak marah. Petrus juga menyangkal dia, Yesus tidak marah. Malah Yesus berbelas kasihan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita ini, ketika bisa saja kita tidak seperti yang dialami oleh Yesus, tapi kita menghadapi penderitaan, kita mungkin diejek, mungkin dihina, ya mungkin banyak tantangan dalam hidup kita mengikut Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan kalau ada pun yang menyakiti hati kita, marilah kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, mengampuni mereka, memaafkan mereka. Jangan balaskan kemarahan dengan kemarahan. Tuhan memberkati. Ivy.
Terima kasih sekali Pendeta untuk penguatannya. Pendeta Sony, dalam penutupan dari pembahasan kita, bolehkah berdoa bagi para pemirsa sekalian, terutama yang sedang mengalami penderitaan dan juga kesengsaraan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Silakan. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang begitu indah yang boleh kami renungkan pada pekan ini. Bapa, kami mengetahui ketika kami belajar satu profil atau satu sosok, maka itu mengarah kepada kami sekarang ini. Dan keputusan yang mereka ambil dulu dalam pelajaran ini boleh jadi menjadi keputusan kami pada saat ini. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa agar keputusan yang kami ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hambamu, Pendeta Anjaya Purba, Iveta Inarai, Huta Barat, dan juga Daniel Huta Barat di belakang layar, agar kiranya Engkau berkati kami berempat dalam menyiapkan pelajaran ini pekan demi pekan. Demikian juga Tuhan Engkau berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati mereka berkat jasmani, pikirannya maupun rohani mereka. Dan juga berkati usaha tangan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya boleh jadi banyak pergumulan, banyak masalah, problema hidup, ataupun berkat-berkat yang para pemirsa terima. Biarlah mereka mengapresiasikannya, mengekspresikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami ini Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Rudi Anjaya Purba dan juga Pendeta Sony Situmorang. Kita akan bertemu di kesempatan mendatang. Bagi para pemirsa sekalian, kami tunggu pendapat maupun juga pertanyaannya di kolom komen dari video ini. Kami akan menanggapinya di minggu depan. Kita bersyukur akan teladan dari Tuhan Yesus dalam kesengsaraannya ketika Dia ditangkap dan juga diadili. Tapi tidak sampai di sana. Ada satu konsekuensi lagi yang mengajak ataupun menghasilkan Yesus untuk tiba di satu tempat, disalib di Bukit Golgota. Itulah yang akan kita pelajari pekan depan. Tuhan memberkati kita sekalian.